Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita telah diberi nikmat iman, Islam dan kesehatan. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak peserta matsama sekalian, pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang protokol kesehatan COVID-19 atau lebih kita kenal dengan virus corona, lebih khusus di madrasah kita ini. Nah, tapi sebelum Ibu memberikan materi, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Sri Indrayani. Ibu mengajar pelajaran fikih. Nanti ketika kita belajar sidafif, kalian akan tahu apa pelajaran fikih itu. Karena di SD kalian belum mengenal pelajaran fikih. Nah, selain sebagai tenaga pendidik, Ibu juga sebagai pembina UKS. Kalian tahu kan, UKS itu adalah usaha kesehatan sekolah. Nah, kalian juga nanti bisa terlibat di dalam kepengurusan UKS ini dengan menjadi anggota PMR. PMR itu adalah Palang Merah Remaja. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan memberikan materi judul protokol kesehatan COVID-19 khususnya di madrasah kita ini. Anak-anak sekalian, seperti kita ketahui bahwa virus corona atau kita kenal dengan COVID-19 ini telah menyebar di seluruh dunia. Banyak sekali orang yang terpapar virus ini, dan bahkan banyak sekali yang meninggal dunia. Untuk itu, anak-anak sekalian, pemerintah telah menetapkan protokol kesehatan untuk kita lakukan. Apa protokol kesehatan itu? Protokol kesehatan adalah hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari virus corona. Nah, apa saja protokol kesehatan itu? Yang pertama, kita usahakan menghindari keluar rumah kecuali hal yang penting. Jadi kalau tidak terlalu penting, kita tidak usah keluar rumah. Karena dengan kita keluar rumah, kita akan bertemu dengan orang-orang banyak, kita akan berkontak dengan orang-orang banyak, dan kita akan berhubungan dengan mereka. Sementara kita tidak tahu apakah mereka itu terpapar virus corona atau tidak. Karena pada saat ini banyak sekali orang yang terpapar virus corona, tapi mereka tidak merasakan gejala, yang lebih kita kenal dengan orang tanpa gejala atau OTG. Jadi hindari keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Anak-anak sekalian, yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, membiasakan diri selalu mencuci tangan, baik sebelum melaksanakan aktivitas ataupun setelah kita selesai melaksanakan aktivitas. Apalagi kalau kita mau makan atau kalau kita mau pergi keluar, kita siapkan hand sanitizer, selalu membawa hand sanitizer di kantong kita supaya kita senantiasa bersih dari virus. Anak-anak sekalian, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah usahakan menjaga jarak minimal 1,5 meter dari orang-orang kalau kita berada di luar rumah. Karena apa? Karena jarak adalah hal yang sangat penting yang kita lakukan kalau kita berdekatan dengan orang yang misalnya terpapar virus corona. Kalau kita mendekat dengan orang tersebut, kita akan mungkin terpapar karena jarak yang sangat dekat itu. Nah, kemudian menggunakan masker. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Masker itu apa gunanya? Kenapa Bu kita harus memakai masker? Karena masker itu adalah untuk mencegah. Kita ketahui bahwa orang yang terpapar virus corona itu akan menularkan melalui air liurnya atau cairan yang keluar dari mulut dan hidungnya. Jadi yang lebih kita kenal dengan namanya droplets. Jadi droplets itu adalah tetesan atau cairan atau percikan air liur yang keluar dari mulut si orang tersebut. Dan kita tidak tahu kalau orang itu terpapar virus corona atau tidak. Nah, dengan memakai masker kita terhindar dari percikan air liur tersebut. Dan begitu juga kalau misalnya kalian sedang batuk atau pilek, usahakan memakai masker. Masker sudah banyak sekali jualannya di pasar. Kalian boleh memakai masker apa saja. Boleh masker yang berbentuk seperti ini, masker kain namanya, atau masker yang seperti Ibu pakai. Masker yang seperti Ibu pakai ini adalah masker medis.
Jadi kalau misalnya kalian menggunakan masker kain, pastikan masker kalian itu harus bersih. Sebelum dipakai, pastikan dalam keadaan bersih dan sudah dicuci. Ketika kita selesai menggunakannya, langsung cuci, kemudian disetrika, baru bisa dipergunakan kembali. Nah, kalau kalian menggunakan masker medis seperti ibu ini, cukup 1 kali pakai. Setelah itu kalian buang. Jadi tidak boleh dipakai berulang kali. Nah, itu gunanya masker. Jadi ibu berharap kepada anak-anak nanti harus tetap memakai masker, apalagi kalau sedang berada di madrasah kita ini. Karena banyak sekali pelajar-pelajar yang banyak sekali tidak menggunakan masker. Nah, itu ibu tidak mau terjadi di madrasah kita ini. Kalau pergi ke sekolah, siapkan maskernya. Ya. Nah, anak-anak selanjutnya, hindari berjabat tangan dengan orang-orang di sekelilingmu. Ibu, kata kamu, kami menjadi orang yang tidak sopan dong Bu dengan guru karena tidak berjabat tangan. Karena pandemi seperti ini, orang pasti memaklumi hal-hal seperti itu. Nah, selain itu juga anak-anak, kita perlu menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga. Ya, jadi walaupun kita berada di dalam rumah, kita bisa melakukan olahraga. Atau misalnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain. Misalnya membantu ibu memasak di dapur, membersihkan pekarangan rumah, membersihkan rumah, dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa kalian lakukan walaupun kalian berada di rumah. Anak-anak sekalian, itulah protokol kesehatan yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari virus corona ini. Nah, untuk itu anak-anak, ibu berharap kepada kalian tetap menggunakan atau selalu melakukan hal-hal yang telah dianjurkan oleh protokol kesehatan ini, supaya kita terhindar dari virus yang sangat berbahaya ini. Nah, anak-anak, banyak hal-hal positif yang dapat kalian lakukan di rumah. Misalnya membersihkan, merapikan rumah, membantu memasak, berkebun, dan sebagainya. Ya, tapi jangan lupa tetap beribadah. Hal yang utama adalah beribadah dan jangan lupa tetap belajar. Ya. Nah, anak-anak sekalian, paling penting adalah dalam belajar kita tetap semangat dan ingat jaga imunitas tubuh, selalu berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Anak-anak sekalian, ibu berharap protokol kesehatan ini dapat kalian lakukan, dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, karena dengan seperti ini kita akan terhindar dari virus yang mewabah, kemudian kita tidak menularkan kepada siapapun, apalagi dengan keluarga kita. Nah, sekalian, hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Tetap semangat dan selalu berdoa semoga wabah COVID-19 ini berakhir dari negeri yang kita cintai ini. Nah, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu punya semboyan, kamu menjaga diriku dan diriku menjaga dirimu. Ya, ingat itu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.